Cerita-cerita yang ada dalam buku warna hijau itu cerita dari buku Allah, yaitu Alkitab. Cerita-cerita itu dia kasih tahu tentang orang-orang besar dari waktu dulu. Waktu dong dapat susah, Allah dia tolong dong. Coba kamu dengar ini. Kamu buka ke gambar yang lain waktu kamu dengar musik. Gambar 1, nama dia pergi ke Elisa rumah. Elisa ini adalah nabi Allah yang besar di negara Israel. Pada suatu hari begini, ada satu orang dia pun nama itu Naaman. Dia datang ke Elisa rumah. Naaman dia ini panglima dari tentara negara Syria yang waktu itu dia lawan Israel. Naaman dia jadi orang yang kuat. Dia berani dan dia kuasa. Tapi dia sakit dan dia penyakit kulit yang parah. Penyakit itu penyakit kusta. Naaman dia datang ke negara Israel karena dia dengar bahwa di sana tuh ada Elisa yang bisa bikin sembuh dia penyakit. Tapi Elisa dia tidak keluar dari dia rumah untuk ketemu dia. Elisa dia hanya kirim dia pembantu untuk Naaman untuk kasih tahu begini. Kau pergi mandi 7 kali di Kali Yordan supaya kau badan jadi sembuh dan kau bersih dari penyakit kusta itu. Naaman dia marah karena itu. Dan dia bilang begini, saya pikir orang itu dia pasti akan keluar untuk ketemu saya. Dan dia akan berdoa untuk dia Allah dan dia Allah akan kasih sembuh saya. Kenapa dia tidak buat begitu? Jadi Naaman dia marah sekali terus dia pulang. Gambar 2, Naaman dalam Kali Yordan. Naaman dia pembantu dong minta dia untuk dia tenang saja dan dia tidak usah marah. Dong minta dia untuk bikin seperti apa yang Elisa dia suruh. Karena terasa sulit untuk buat itu. Jadi Naaman dia pergi ke Kali Yordan dan dia mandi di situ 7 kali. Kemudian dia betul-betul sembuh dari dia penyakit kusta itu. Elisa dia tidak takut untuk siapa saja karena dia percaya buat Allah yang paling besar. Dan Elisa dia tahu bahwa hanya Allah dia saja yang bisa buat segala sesuatu. Dia juga tahu bahwa semua orang harus ikut Allah dia perintah supaya dong bisa selamat dalam dong kesusahan. Gambar 3, Elisa dengan malaikat dari Allah. Setiap kali tentara dari negara Syria dong datang untuk lawan negara Israel, Allah dia suka kasih tahu Elisa tentang itu. Dan Elisa dia selalu kasih tahu buat raja negara Israel bahwa ada tentara dari Syria datang. Karena itu, negara Syria dong tidak bisa menang dalam perang itu. Raja Syria dia bilang untuk dia tentara-tentara dong begini. Kamu pergi ke negara Israel dan kamu cari Elisa rumah supaya saya bisa tangkap dia. Pada satu hari begini, pagi-pagi sekali, Elisa dia keluar dari rumah dengan dia pembantu. Don lihat semua tentara Syria yang datang untuk tangkap Elisa. Elisa dia pembantu dong berteriak begini, Tuan, tong harus buat apa? Elisa dia bilang, jangan kamu takut, karena Allah malaikat yang jaga dong banyak daripada tentara negara Syria itu. Lalu Elisa pembantu dia lihat kuda-kuda dengan kereta-kereta yang menyala keliling dong. Itu semua tentara malaikat yang Allah kirim untuk jaga dong. Gambar 4, Nabi Elisa dengan tentara-tentara yang buta. Pada waktu tentara dari negara Syria dong datang untuk tangkap Nabi Elisa, dia berdoa buat Allah begini. Allah, tolong kau bikin buta mata orang-orang itu. Dan selesai berdoa, tentara-tentara Syria dong semua tidak bisa lihat dengan baik lagi. Elisa dia pergi untuk don dan dia bilang begini, mari kamu ikut saya. Saya akan bawa kamu untuk orang yang kamu cari. Jadi Elisa dia bawa semua tentara yang buta itu ke kota Samaria, yaitu kota negara Israel. Di situ Elisa dia berdoa untuk Allah. Allah, tolong kau buka orang-orang ini mata.
Langsung tentara-tentara dari negara Syria dong bisa lihat dengan baik lagi. Dong lihat bahwa dong ada di dong pemusuh kota. Raja Israel dia mau bunuh dong. Tapi Elisa dia bilang begini, kau kasih makan dan kau kasih minum dong, dan kau biarkan dong pulang saja. Saudara-saudara, Elisa dia Allah lebih besar daripada dia pemusuh-musuh. Dan Allah tuh dia lebih besar daripada tong pemusuh-musuh juga. Jadi tong tidak usah balas tong pemusuh kalau dong buat salah untuk tong. Kan bisa percaya buat Allah saja, dan dia akan balaskan pemusuh. Gambar 5, perang di kota Samaria. Tentara-tentara dari negara Syria dong datang kembali untuk perang dengan negara Israel. Dong keliling kota Samaria untuk lama sekali, sampai orang-orang dari negara Israel dong tidak bisa keluar untuk cari makan. Kamu lihat gambar ini. Raja negara Israel dia ada jalan di atas tembok kota. Ada 2 orang mama dong yang datang buat Raja Israel. Dong minta raja itu untuk tolong dong. Mama-mama itu dong terlalu lapar sekali. Jadi dong sumakan satu mama itu dia anak. Raja Israel tidak tahu apa yang dia harus buat. Dia marah karena Allah tidak bisa kasih selamat dong dari tentara-tentara negara Syria. Raja Israel dia bikin rencana untuk bunuh Elisa karena dia itu nabi Allah. Lalu Elisa dikirim berita ini buat Raja Israel. Allah dia bilang begini, besok pada jam ini orang-orang akan jual beli makanan dengan harga murah sekali di depan pintu besar kota Samaria. Gambar 6, 4 orang yang sakit kusta. Pada waktu itu ada 4 orang yang duduk dekat pintu besar di kota Samaria. Dong semua kena penyakit kulit, yaitu kusta. Dong bicara satu sama lain begini, kenapa tong duduk-duduk di sini sampai mati karena lapar? Mari, tong pergi ke tempat-tempat tentara Syria itu. Waktu itu juga tentara-tentara Syria dong dengar bunyi seperti ada rombongan tentara lain yang datang untuk perang. Dong jadi takut sekali. Jadi dong kasih tinggal dong pu barang semua dan dong lari dari situ. Waktu orang-orang sakit kusta dong datang ke tempat tinggalnya tentara Syria itu, tidak ada orang sama sekali di sana. Orang-orang yang sakit kusta itu dong ambil makanan dan barang-barang lain yang dong mau. Terus dong bilang begini, tong tidak buat baik. Tong harus kasih tahu kabar baik ini buat orang-orang di kota Samaria juga. Jadi dong cepat pergi kembali ke kota Samaria dan dong kasih tahu kabar baik itu buat Raja Israel. Tidak lama lagi orang-orang Israel ada jual beli makanan murah di pintu besar kota Samaria. Hari itu Allah dia suka selamat negara Israel dan Allah dia juga suka selamat dia pun Nabi Elisa. Saudara-saudara, Allah dia kirim Yesus untuk kasih selamat kamu dari kematian untuk selama-lamanya. Ini adalah kabar baik dan kamu juga harus kasih tahu itu buat orang-orang lain, sama seperti 4 orang yang sakit kusta itu dong buat. Gambar 7, Yunus lari dari Allah. Waktu Elisa sudah meninggal, ada nabi lain lagi di negara Israel. Dia nama tuh Yunus. Allah dia bilang buat Yunus begini, Yunus, kau pergi ke kota Niniwe, kota yang besar itu, dan kau kasih tahu dong satu pesan itu begini. Saya tahu bahwa kamu semua buat jahat sekali. Yunus dia tidak mau pergi ke kota Niniwe karena dong adalah musuh dari orang Israel. Jadi Yunus dia lari dari situ. Dia naik kapal yang mau pergi ke negara lain yang jauh dari Niniwe. Tapi tiba-tiba ada angin besar di tengah laut. Orang-orang di kapal itu dong takut sekali. Dong bilang begini, mari, dong harus buat undi untuk kasih tahu siapa yang buat angin ini. Jadi dong buang undi itu dan undi itu dia tunjuk Yunus. Lalu orang-orang lain dong tahu bahwa Yunus dia yang buat salah. Gambar 8, Yunus dengan ikan besar. Orang-orang dia yang bawa kapal itu dong bilang begini untuk Yunus, kau buat salah dong. Yunus dia kasih tahu buat dong bahwa dia lari dari Allah. Dong tanya dia begini, dong harus buat apa deng kau supaya laut ini bisa tenang lagi? Yunus dia jawab dong begini,
Kamu buang saya saja ke dalam laut. Saya tahu bahwa angin besar itu karena saya yang buat salah. Orang-orang itu dong mau bunuh Yunus, tapi angin tambah besar. Karena itu dong buang Yunus dari atas kapal ke dalam laut. Habis itu laut dia jadi tenang lagi. Tapi Yunus dia juga telah mati. Kamu lihat di gambar ini, ada ikan besar yang datang dan dia makan Yunus. Yunus dia masih hidup dan dia masuk ke dalam ikan besar itu perut. Dia tinggal di situ selama 3 hari. Lalu ikan itu dia muntah Yunus keluar di pantai. Gambar 9, Yunus di Niniwe. Allah dibilang lagi begini untuk Yunus. Yunus, kau pergi ke kota Niniwe dan kau kasih tahu buat dong apa yang saya bilang buat kau. Yunus dia sekarang ikut Allah perintah dan dia pergi ke kota Niniwe. Dia kasih tahu semua orang dong begini. Dalam waktu 40 hari, Allah dia akan kasih hancur kota Niniwe. Raja Niniwe dan semua orang di situ dong berdoa buat Allah supaya dia kasih selamat dong. Dong kasih tinggal semua dong pu dosa dan dong pu perbuatan jahat. Karena itu Allah dia telah kasih hancur dong. Saudara-saudara, kamu semua seperti Yunus dan orang-orang yang ada di kota Niniwe itu. Kamu semua telah ikut Allah perintah dan kamu selalu buat jahat. Kamu harus terima hukuman dari Allah. Tapi karena Allah dia sayang kamu semua, Allah dia kirim Yesus. Dia kasih tahu kamu untuk kamu kasih tinggal semua dosa dan kamu perbuatan jahat. Kemudian Yesus dia sendiri mati untuk kasih selamat kamu. Yesus dia tinggal dalam kubur selama 3 hari. Sama seperti Yunus yang ada dalam perut ikan itu untuk 3 hari. Kemudian Yesus dia bangkit kembali dari kematian. Sekarang Yesus dia bisa kasih hidup untuk selama-lamanya buat semua orang yang mau kasih tinggal dong pu dosa dan dong pu perbuatan jahat. Dan dong mau ikut Yesus pu jalan. Gambar 10, Ester dan Raja Negara Persia. Ester ini adalah perempuan muda dari bangsa Yehudi di tanah Israel. Ester mama dan de bapa sudah meninggal. Jadi Ester tinggal dan de om. De om pun nama tuh Mordekai. Tentara-tentara dari negara Persia dong bikin perang di Israel. Lalu dong tangkap Ester dan de om Mordekai. Dan banyak orang-orang Israel lain dan dong bawa dong ke negara Persia. Raja negara Persia kuasa besar sekali. Semua orang dong takut untuk dia. Pada waktu itu Ratu negara Persia dia telah dengar Raja Persia perintah. Jadi raja tuh dia telah mau lagi dan dia pemetua itu. Dan dia cari perempuan lain untuk ganti dia pemetua itu. Raja negara Persia dipanggil semua perempuan yang muda dan cantik dalam negara Persia itu. Raja tuh dia pilih Ester dari semua perempuan yang cantik untuk jadi dia ratu. Tapi Ester dia telah kasih tahu buat raja bahwa dia dari bangsa Yahudi. Gambar 11, Mordekai telah kasih hormat buat Haman. Haman ini adalah orang penting di Persia. Semua orang harus berlutut buat Haman kalau dia lewat. Mordekai dia hanya mau sembah Allah saja, karena hanya Allah saja yang benar. Jadi Mordekai dia telah ikut berlutut untuk kasih hormat buat Haman. Karena itu Haman dimarah sekali dan dia bikin rencana untuk bunuh Mordekai. Pada satu hari, Haman dia bilang buat raja negara Persia begini. Orang-orang Yahudi dong telah ikut raja perintah. Mari tong ambil keputusan untuk kasih hancur dong. Lalu Haman dia kasih uang buat raja negara Persia supaya raja bisa buat rencana itu. Kemudian Haman dia kasih tahu untuk orang-orang di negara Persia bahwa pada suatu hari yang tentu, dong harus bunuh semua orang dari bangsa Yahudi. Haman dia sendiri bikin tiang-tiang untuk gantung Mordekai di situ sampai dia mati. Mordekai dia kasih tahu buat Ratu Ester bahwa Ratu Ester dia harus pergi minta tolong dari Raja Persia untuk kasih selamat orang-orang Yahudi. Tapi Ratu Ester dia bilang begini, orang yang pergi ke depan Raja Persia sebelum Raja dia sendiri panggil dia, pasti Raja dia akan bunuh orang itu. Lalu Ester dia minta semua orang-orang Yahudi untuk berdoa supaya Raja dia bisa terima dia. Dan Ratu Ester dia bilang begini, saya akan pergi untuk ketemu Raja Persia. Dan kalau Raja dia mau bunuh saya,
Terapa-apa sudah. Gambar 12, Ratu Ester makan bersama Raja dan Haman. Allah desu jawab doa dari semua orang Yahudi. Raja Persia desu terima Ratu Ester. Lalu Ratu Ester diundang Raja untuk datang makan dengan dia di hari itu. Ratu Ester juga undang Haman. Waktu dia makan, Raja Persia ditanya begini, Ratu Ester, ada apa yang kau meminta dari saya? Ester jawab begini, saya minta Raja kasih selamat sapu jiwa, karena saya dari bangsa Israel yang akan kamu bunuh semua. Raja Persia ditanya begini, siapa yang berani buat jahat seperti itu? Terus Ratu Ester jawab, saya pemusuh yang jahat itu dia bernama Haman. Raja Persia dia marah sekali waktu dia dengar Haman rencana yang jahat itu. Raja Persia disuruh tentara untuk gantung Haman di tiang yang dia siap untuk Mordekai. Karena dong bunuh Haman, semua orang bangsa Yahudi dong selamat. Saudara-saudara, Ratu Ester siap untuk mati supaya dia bangsa akan selamat. Begitu juga dengan Yesus. Dia sayang tong semua sampai dia mati untuk kasih selamat buat tong dari dia kematian itu. Dia sayang tong semua sampai dia mati untuk kasih selamat tong dari kematian yang selama-lamanya. Nabi Daniel dan Nehemia juga harus hidup di negara dari dong pemusuh. Tetapi dong hanya sembah kepada Allah yang benar. Dan dong menjadi orang yang besar di tempat itu. Coba kamu buka ke gambar yang lain waktu kamu dengar musik. Gambar 13. Nabi Daniel dengan dia punya teman-teman. Di gambar ini kan bisa lihat Nabi Daniel dengan dia punya teman-teman. Dong itu orang-orang Yahudi. Tentara-tentara dari negara Babel dong tangkap dorang dan dong bawa mereka ke negara Babel. Raja dari negara Babel mau supaya Daniel dengan dia pun teman-teman menjadi pembantu di dia pun negara. Jadi dong harus belajar bahasa dan adat negara Babel. Daniel dengan dia pun teman-teman telah mau makan makanan raja yang khusus. Karena Allah dia sularang orang-orang Israel untuk makan makanan seperti itu. Daniel dengan dia pun teman-teman sudah tahu bahwa dong harus ikut perintah Allah. Dan suara Allah lebih penting daripada Raja Babel. Karena itu, dong minta supaya dong hanya makan sayur-sayuran saja dan minum air putih. Pembantu dari Raja Babel takut karena dia pikir Daniel dan dia teman-teman akan sakit kalau mereka makan itu saja. Tetapi dia coba untuk kasih dong makan sayur-sayur saja selama 10 hari. Dan habis itu dong lebih pintar dan sehat dari semua orang yang ada di situ. Gambar 14, Nabi Daniel dan Raja Babel. Raja negara Babel dia mimpi, dan waktu dia bangun, dia tidak bisa ingat dia mimpi itu. Dia minta kepada semua orang pintar di Babel untuk kasih tahu tentang dia mimpi. Tetapi tidak ada satu orang yang bisa kasih tahu dia arti mimpi itu. Karena itu, Raja Babel dia bikin rencana untuk bunuh semua orang-orang pintar. Daniel dengan dia teman-teman berdoa kepada Allah. Allah dia kasih tahu kepada Raja Babel dengan arti kepada Daniel. Jadi Daniel dia pergi ke depan Raja Babel dan dia bilang begini, Allah yang paling besar di surga, dia yang tahu tentang semua hal yang orang tidak bisa tahu dan mengerti. Dalam mimpi itu, Allah dia sudah kasih tahu kepada Raja Babel apa yang akan terjadi di dunia ini dan waktu depan. Raja Babel dia lihat dalam mimpi semua pemerintah dunia dan dia melihat suatu pemerintah yang paling kuat, yang bikin hancur semua pemerintah lain. Pemerintah itu adalah pemerintah Allah yang akan tinggal sampai selama-lamanya. Raja Babel dia senang sekali kepada Daniel. Orang-orang pintar di Babel dong semua selamat karena Daniel kasih tahu mimpi raja itu. Dan Daniel dia jadi pembantu raja yang paling besar di seluruh daerah Babel. Gambar 15, patung dari emas. Raja Babel dia bikin patung besar sekali dari emas.
Kemudian dia panggil semua orang pemerintah Babel untuk datang dan melihat patung itu. Lalu satu orang dari pembantu Raja Babel dia kasih tahu dengan suara keras kepada semua pemerintah begini. Waktu kamu dengar musik, kamu harus berlutut dan sembah patung ini yang Raja Babel dia sebuah. Kalau ada orang yang telah berlutut dan sembah patung ini, kamu akan dibuang ke dalam api yang besar dan panas. Daniel dia punya teman-teman bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dong tidak ikut sembah kepada patung itu. Dong hanya menyembah kepada Allah. Beberapa orang pergi melapor kepada raja begini. Ada 3 orang Yahudi yang tidak ikut perintah Raja Babel. Dong tidak sembah kepada Raja Babel punya Allah-Allah. Dan juga tidak berlutut dan menyembah patung emas itu. Gambar 16. Tempat api yang besar dan panas sekali. Raja Babel minta kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego datang kepada dia. Raja dia bilang kepada dong begini. Kalau kamu telah sembah kepada patung emas itu, saya akan buang kamu ke dalam tempat api yang besar dan panas sekali. Tidak ada Allah yang bisa kasih bebas kamu dari situ. Lalu dong jawab begini. Allah yang kami sembah bisa kasih bebas kami kalau dia mau. Tetapi juga kalau dia telah kasih bebas kami tetap tidak akan sembah kepada patung itu. Kemudian tentara-tentara bawa Sadrak, Mesak, dan Abednego dan dong buang mereka ke dalam tempat api yang besar dan panas sekali. Tetapi sebentar raja dia berteriak begini. Lihat, ada 4 orang yang jalan-jalan di dalam api itu. Dan yang satu kelihatannya seperti anak Allah. Waktu dong 3 itu keluar dari tempat api, dong tidak terbakar sama sekali. Raja Babel dia bilang begini. Sadrak, Mesak, dan Abednego, kamu punya Allah sudah kirim malaikat untuk kasih bebas kamu, karena itu kamu sembah dia. Tidak ada Allah-Allah yang bisa kasih selamat orang seperti itu. Semua orang harus kasih hormat kepada kamu Allah. Gambar 17. Nabi Daniel dia berdoa kepada Allah. Nabi Daniel dia kuasa yang besar sekali di negara Babel. Tetapi raja punya pembantu-pembantu yang lain jadi iri hati kepada Daniel. Dong coba cari masalah dengan Daniel, tetapi tidak bisa karena dia selalu berbuat baik untuk raja. Lalu musuh-musuh Daniel dong pergi ke raja dan bilang begini. Raja, tolong kasih perintah supaya dong semua tidak boleh meminta apa saja dari orang lain atau dari dong Allah. Dong harus meminta saja kepada raja. Orang yang terikut perintah itu, dong akan buang dong ke dalam lubang yang besar dengan singa yang jahat dan singa akan bunuh dong. Daniel dia sudah dengar perintah itu, tetapi dia tetap berdoa kepada Allah, seperti yang dia buat setiap hari. Waktu Daniel dia musuh-musuh lihat dia berdoa, dong cepat-cepat pergi lapor kepada Raja Babel. Dong bilang begini, Daniel dia tidak ikut perintah raja. Gambar 18. Daniel dia di dalam lubang dan binatang-binatang yang jahat. Raja Babel dia telah mau Daniel dibunuh oleh singa yang ada di dalam lubang besar itu. Tetapi dia tidak bisa buat apa-apa. Jadi orang jahat itu dong bawa Daniel dan dong buang dia ke dalam lubang singa. Besok hari waktu masih pagi sekali, raja dia cepat-cepat pergi ke dalam lubang singa itu dan dia panggil Daniel. Daniel, apakah kau punya Allah sudah cukup kuat untuk kasih selamat kau dari singa ini kah? Lalu Daniel dia jawab begini. Saya punya Allah yang sudah kirim malaikat ke sini. Dan malaikat itu tutup mulut singa supaya dong terbunuh saya. Raja Babel dia senang sekali. Dan dia langsung kasih keluar Daniel dari lubang singa itu. Kemudian raja dia tangkap Daniel musuh-musuh dan dia buang dong ke dalam lubang singa itu. Singa itu dia lapar sekali dan dong langsung dibunuh dan makan habis Daniel dia musuh-musuh. Saudara-saudara, kalau kamu ikut perintah Allah, kamu tidak perlu takut kepada orang lain yang mau bikin masalah dengan kamu. Dan kalau ada orang yang mau bunuh kamu, kamu masih ada harapan karena Yesus sudah datang dari Allah untuk kasih kamu hidup untuk selama-lamanya. Gambar 19. Nehemia di depan raja yang kuat sekali. Nehemia dia adalah orang Yahudi yang percaya kepada Allah. Dia hidup di negara Babel waktu Nabi Daniel sudah mati. Orang Yahudi dong ibu kota itu Yerusalem. Tetapi waktu Israel dong perang dengan Babel, orang Babel sudah kasih hancur kota itu.
Karena itu orang Israel yang tinggal di kota Yerusalem dong kena banyak susah dari musuh-musuh. Nehemia dia adalah Raja Babel punya pembantu. Pada suatu hari, waktu dia kasih minum kepada raja itu, raja dia bilang kepada Nehemia begini, "Kenapa kau punya muka gelap? Kau sakit hati kah?" Kemudian Nehemia dia kasih tahu Raja Babel bahwa dia punya kota Yerusalem sudah rusak dan bahwa orang-orang di situ banyak yang susah. Lalu raja dia bilang begini, "Kau mau saya buat apa?" Nehemia dia berdoa kepada Allah. Lalu dia jawab begini, "Kalau raja dia senang, dia bisa tolong kirim saya ke kota Yerusalem supaya saya bisa bantu bangun kembali kota itu." Allah jawab Nehemia dia doa. Dan Raja Babel dia setuju untuk kirim Nehemia kembali ke Yerusalem. Gambar 20, Nehemia dia lihat kota yang rusak itu. Raja Babel dia kasih bahan bangunan kepada Nehemia dan orang Yahudi yang lain untuk kasih bangun kembali kota Yerusalem. Dong pergi ke Yerusalem dengan senang hati. Waktu musuh-musuh orang Yahudi dong dengar bahwa Nehemia sudah datang, dong marah sekali. Dan tidak senang bahwa ada orang yang datang untuk bantu orang Yahudi. Tetapi Nehemia tidak takut sama dorang. Nehemia dia mau lihat kota Yerusalem dengan baik, jadi dia pergi keliling tembok-tembok kota yang sudah rusak. Nehemia dia pergi pada waktu malam supaya tidak ada orang yang tahu apa yang dia buat. Besok pagi Nehemia dia panggil semua orang Yahudi dan dia bilang begini, "Mari, tong bangun kembali tembok kota Yerusalem, supaya kamu terada susah lagi dan kamu tidak usah takut lagi kepada kamu punya musuh." Nehemia dia kasih tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan dorang dan dong tidak usah takut pada dong musuh-musuh lagi. Karena itu orang-orang Yahudi dong setuju dan dong mulai bekerja sama dengan Nehemia. Gambar 21, dong bangun tembok Yerusalem kembali. Kamu lihat gambar nih. Orang-orang Yahudi dong mulai kerja untuk dong bangun kembali tembok Yerusalem. Sebagian dari dong bikin bersih tanah dan orang yang lain kasih bangun tembok dan pintu-pintu. Musuh-musuh orang Yahudi dong marah sekali. Dong bikin rencana untuk bunuh orang-orang Yahudi waktu dong ada kerja. Lalu Nehemia dia taruh orang-orang dengan senjata di tembok-tembok untuk jaga orang-orang yang kerja. Setiap orang bawa senjata dan dong siap untuk perang kalau musuh datang. Kemudian musuh-musuh dan tidak berani untuk bunuh Nehemia atau orang lain. Jadi orang-orang Yahudi bisa kasih bangun kembali tembok kota itu sampai selesai dalam waktu 52 hari saja. Gambar 22, Esra dia baca buku hukum. Waktu dong selesai bangun tembok kota itu, orang-orang Yahudi dong kumpul di dalam kota Yerusalem. Ada pemimpin dari rumah Allah yang dia baca buku-buku dari Allah kepada dorang. Karena itu Allah dulu kirim musuh-musuh dari negeri yang lain untuk bikin rusak dong kota Yerusalem. Orang-orang Yahudi dong mau kasih tinggal dosa-dosa yang dong buat dan dong mau ikut ajaran Allah. Lalu Nehemia dia bilang kepada orang-orang Yahudi begini, "Jangan kamu sakit hati. Kalau kamu senang untuk ikut aturan Allah, Allah akan bikin kamu jadi kuat." Teman-teman, apakah kamu senang? Kalau kamu senang ikut Allah dan sudah dengar dia aturan, Allah akan selalu bikin kamu senang dan bikin kamu hati jadi kuat. Tong akan kasih tahu kepada kamu bagaimana kamu bisa kenal Nehemia dia Allah. Gambar 23, Yesus dia disalib. Hanya ada satu jalan untuk kamu kenal sama Allah. Allah dia kirim dia punya anak namanya Yesus untuk dia kasih tunjuk jalan kepada Allah. Dulu sekali Yesus dia hidup di dunia ini. Allah dia sudah kirim dia punya anak namanya Yesus untuk kasih tunjuk jalan kepada Allah. Dulu sekali Yesus dia hidup di dunia ini. Dia selalu buat baik dan dia tolong banyak orang. Yesus dia kasih tahu bagaimana kamu harus hidup dan supaya Allah senang. Tetapi kamu tidak ikut jalan Allah. Kamu semua sudah berbuat dosa kepada Allah. Dan karena kamu dosa, kamu semua harus mati untuk selama-lamanya. Allah dia suka kasih selamat kepada Nabi Elisa, Nabi Daniel dan nabi-nabi yang lain dari kematian. Tetapi Allah dia telah kasih selamat kepada dia anak sendiri, yaitu Yesus dari kematian. Allah dia kasih biar orang-orang jahat supaya dong bunuh Yesus. Dong pakai paku dan dong taruh Yesus di kayu salib sampai dia mati.
Karena Yesus dia sayang kepada torang, dia siap untuk menebus tong pu dosa. Sekarang karena Yesus dia su mati untuk bayar tong pu dosa, Allah bisa kasih ampun kam dari kam punya dosa. Dan karena itu kam bisa datang kepada Allah. Gambar 24, Yesus dia tunjuk jalan untuk hidup selama-lamanya. Teman-teman, tong pu hidup seperti jalan pergi ke kematian. Allah dia marah kepada semua orang karena semua orang sudah berbuat dosa. Karena itu, kam semua akan kena hukuman dan mati untuk selama-lamanya. Yesus, Allah dia punya anak sendiri. Dia sudah menderita dan mati di kayu salib untuk kasih selamat tong dari hukuman mati itu. Lalu Yesus dia bangun dari kematian. Sekarang Yesus dia bisa kasih tunjuk jalan kepada kam yang pergi kepada Allah. Mulai sekarang kam harus ikut jalan Yesus. Jalan itu dia kecil dan sulit. Kadang-kadang kamu akan menderita dalam hidup ini, seperti Nabi Daniel dengan dia teman-teman. Tetapi jalan Yesus itu pergi ke surga. Di sana terada orang yang menderita lagi. Di surga kamu akan rasa senang dan tenang untuk selama-lamanya bersama dengan Allah sendiri. Yesus dia bilang begini, saya adalah jalannya. Terada orang yang bisa datang kepada saya punya Bapa kalau telah melewati saya. Karena itu, mari kami berdoa kepada Yesus sekarang. Kami bisa minta Yesus untuk kasih tunjuk jalan kepada Allah.